Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pemirsa Assalamualaikum Nusantara dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pagi kita hari ini sahabat sekalian menjadi pagi yang penuh dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian sejarah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di episode sebelumnya kita membahas sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Bani Sa'ad. Wanita yang membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Bani Sa'ad, ada yang tahu namanya siapa? Halimah. Halimah dari Bani Sa'ad, maka namanya disebut Halimatus Sa'diyah. Halimah dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu bukan dekat dari Mekah, jauh. Naik mobil aja kurang lebih, saya kalau ke sana itu 3 jam ya. Berarti kurang lebih ya jaraknya sekitar 200 km. Mungkin kalau naik onta zaman dulu ya ada kalau 3 hari. Bayangkan Nabi Muhammad dibawa. Dan ketika kemarin kita bahas, orang tidak ada yang mau membawa bayi yang bernama Muhammad itu, karena takut nanti saat ditakutkan membawa sial dan lain sebagainya, dari berbagai macam bentuk alasan gitu ya. Tapi ternyata ketika bayi ini dibawa oleh Halimah dan suaminya, ya, Haris kala itu, begitu dibawa justru lain ceritanya. Ada yang mengatakan onta ataupun keledainya yang dibawa itu justru larinya kencang, sampai kaget. Terus ketika bawa onta betinanya, bawa kambingnya untuk diambil yang tadinya nggak ada air sama sekali, nggak ada susu sama sekali, sehingga mereka pada kehausan, kelaparan. Tiba-tiba, waduh itu nggak habis-habis. Yang luar biasa ini rombongan yang tadi udah duluan, wow, dibalap. Yang lain tadi. Baru dalam perjalanan itu saja, Halimah dan suaminya sudah merasakan ini bayi bukan sembarangan. Kenapa? Beda rasanya. Berangkat pulang beda. Makanya teman-teman tuh kalau dalam perjalanan, waktu berangkat misalkan kok nggak ada halangan dan rintangan, pulang ada halangan dan rintangan, coba tengok siapa yang ada di kendaraan itu. Nambah orang nih, gitu. Atau sebaliknya gitu, berangkat susah banget. Begitu udah nurunin orang, kita pulang lancar. Nah, berarti yang diturunin tadi itu masalah. Atau bawa orang jadi lancar, berarti dia sumber kebaikan. Karena ada kebaikan itu yang Allah titipkan pada seseorang. Nabi Muhammad di awal hidupnya sudah memberikan banyak kebaikan. Berangkat, susah, pulang, Masya Allah. Dan itu yang menjadi bahan omongan orang-orang yang menyertai Halimah dan Al-Haris kala itu. Wah, ini keluarganya Haris nih, berarti bukan sembarangan. Yang dibawa siapa? Yang dibawa siapa? Ini bayi. Itu yang tadi saya tolak. Itu yang tadi saya nggak mau. Itulah. Gitu. Dan ternyata yang luar biasa begitu sampai di Bani Sa'ad, itu yang tadinya keluarga Haris ini hidup dalam keterbatasan. Namanya dia punya domba, itu dombanya nggak pernah mau punya susu. Kalaupun ada dikit, sulit beranak pinak. Masya Allah. Ada Nabi Muhammad di situ itu, semuanya berlimpah ruah. Bahkan yang dirasakan bukan hanya untuk keluarga ini saja. Satu kampung Bani Sa'ad itu. Satu kampung Bani Sa'ad. Semuanya merasakan air nggak pernah kurang, rumput hijau. Ada yang pernah ke Bani Sa'ad? Belum pernah kan? Saya alhamdulillah sudah. Itu kalau menyaksikan kondisi Bani Sa'ad sekarang saja udah merasakan kesejukan itu nampak gitu. Karena tempatnya yang begitu nyaman, ya, tentram, enak gitu. Nabi Muhammad pernah tinggal di situ, kurang lebih hampir 4 tahun di sana di masa kecil. Nah, perjanjian yang diakadkan antara Halimah dengan Ibunda Aminah berapa tahun? 2 tahun. 2 tahun nggak kerasa, 2 tahun selesai disusui. Pengen dipulangkan, tapi ketika Nabi Muhammad itu pengen dipulangkan, orang-orang yang ada di Bani Sa'ad itu pada nggak mau. Jangan Aminah. Ini sumber berkah kita. Kamu nggak ngerasa apa 2 tahun ini air nggak pernah kurang, rumput selalu tumbuh, hewan ternak kita gemuk-gemuk. Saya takut kalau ini pergi hilang kebaikan itu. Tapi Halimah bilang gimana caranya? Ini harus saya pulangin, ini bukan anak saya. Coba deh gimana ngomong. Sambil pulang bingung Halimah sambil mau mulangin Nabi Muhammad kala itu. Tapi begitu mau dipulangkan,
Lebih baik saya taruh aja lah, supaya saya tetap berpikir. Akhirnya Nabi Muhammad nggak dibawa. Halimah sendiri yang ke Mekah untuk minta izin. Dan alhamdulillahnya, ketika Halimah itu ingin minta izin, di saat itu Mekah sedang ada wabah penyakit. Dan wabah penyakit itu membunuh sebagian besar anak-anak yang baru lahir atau anak-anak yang usianya baru 2 tahun. Oh, kata Halimah, kesempatan. Datang ke Ibunda Aminah mengatakan, wahai Aminah, sama-sama kita ketahui Mekah saat ini sedang wabah. Kalau Muhammad saya bawa ke sini dan tinggal di sini, takut ada penyakit yang kena beliau dan akhirnya membuat beliau meninggal. Maka berikan kesempatan kembali kepadaku untuk ngasuh anak ini. Aminah juga nggak bisa macam-macam. Kenapa? Karena takut kalau dibawa memang betul banyak yang meninggal. Dan Abu Bakar kala itu lahir di tahun di mana wabah itu hadir. Tapi Abu Bakar selamat, tidak meninggal. Maka ketika lahir diberi nama Atiq, artinya yang selamat. Apa? Salah satu maknanya adalah selamat dari wabah itu. Karena jarak Nabi Muhammad dengan Abu Bakar juga kurang lebih sekitar 2 atau 3 tahun di masa itu tadi. Singkat cerita, Nabi Muhammad akhirnya tetap tinggal di Bani Sa'ad, tapi di luar dugaan. Begitu diperpanjang masa tinggalnya di Bani Sa'ad, justru petaka itu terjadi. Apa dia petakanya? Kita saksikan selepas ini.